Pemirsa, Polri telah menetapkan pihak swasta bernama Don Rito alias DR sebagai tersangka bersama ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari 3 perkara kasus korupsi yang diusut Kortas Tipikor Polri. DR saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, sementara Febri belum ditahan meskipun sudah ditetapkan tersangka. Kakortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan ada 2 orang tersangka dalam 3 kasus korupsi yang tengah diusut, yakni Don Rito dan Febri Adriansyah. DR telah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli dan saat ini telah ditahan di Polda Metro Jaya. DR merupakan tersangka dari kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sementara pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Rudi mengatakan proses pemeriksaan terhadap Febri juga belum dimulai karena Kejaksaan Agung baru akan menerima pelimpahan administrasi perkara dari Kortas Tipikor. Jadi kalau Pak Febrinya sendiri sudah ditahan atau masih di rumah di radio? Belum melakukan penahanan kan informasinya. Perannya spesifik apa sih Pak dalam 3 kasus yang dilimpahkan ini Pak? Nanti menunggu pengembangan penyidikan, pelimpahan. Nanti berkeputusan hari ini kan menyusul sama berita acaranya. Kita diskusi bersama dengan tim atau Penyidik juga telah memindahkan barang bukti dari ruang penyimpanan di Treskrimsus Polda Metro Jaya ke gudang penyimpanan barang bukti di lingkungan Polda Metro Jaya. Proses pemindahan dilakukan di bawah pengamanan ketat. Sejumlah koper dan kontainer yang berisi barang bukti diangkut menggunakan kendaraan khusus dengan pengawalan personel Satbrimob Polda Metro Jaya. Barang bukti yang dipindahkan meliputi uang tunai dalam mata uang rupiah dan berbagai mata uang asing, serta emas batangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan TPPU yang tengah disidik. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba-tiba menghilang usai ditetapkan menjadi tersangka. Febri menghilang tidak sampai 24 jam usai ia memberikan keterangan pers di gedung Jampitsus pada Jumat 10 Juli 2026. Kortas Tipikor Polri menyebut meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, nyatanya Febri belum ditahan. Lantas di mana keberadaan orang yang menangani kasus-kasus mega proyek di Kejagung ini? Keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka bak ditelan bumi. Padahal pada Jumat pagi 10 Juli 2026, Febri yang saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus memberikan keterangan pers dan memberikan tanggapan terkait penggeledahan sejumlah titik, termasuk salah satu rumah yang diakui merupakan miliknya. Tim Metro TV mencoba mencari keberadaan Febri Adriansyah di kediamannya di Jalan Radio Dalam, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah tersebut nampak sepi, hanya sesekali ada orang yang keluar masuk ke dalam rumah tersebut. Halo Mas, selamat siang Mas. Izin mau tanya dong Mas. Ini Masnya kan aku pantau dari tadi duduk di sini. Izin mau tanya. Notice nggak kalau ada aktivitas, tahu nggak ada aktivitas dari rumah mantan Jampitsus dari tadi pagi? Kurang tahu sih, kita cuma duduk di sini. Oh, cuma duduk. Ini kalau boleh tahu sebagai apa Mas di sini? Ya ada, itu nongkrong di sini dulu. Oh, nongkrong aja. Mantan Jampitsus tiba-tiba menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli. Usai dirinya terseret di 3 kasus mega proyek yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri.
Sejak Rabu 8 Juli 2026, Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 titik di sejumlah wilayah terkait adanya dugaan aliran dana tidak wajar berkaitan dengan 3 kasus korupsi besar yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Agung, yakni perkara batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari penggeledahan di 13 titik tersebut, polisi menyita total 536 miliar rupiah, termasuk batangan emas seberat 74 kg. Namun yang menarik, rumah di Jalan Radio Dalam Kramat Pela, Jakarta Selatan ini belum sekalipun digeledah oleh tim Kortas Tipikor Polri. Padahal, rumah bertingkat ini sempat dijaga aparat TNI pada Kamis atau sehari setelah Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Rumah ini merupakan salah satu rumah kediaman dari Febri Adriansyah yang secara resmi dilaporkan kepada LHKPN. Namun berbeda dari rumah Sentul, pemirsa, yang mana dari sana penyidik mendapatkan sejumlah barang bukti, diantaranya seperti ada 74 kg emas, kemudian juga ada sejumlah mata uang dalam bentuk mata uang asing yang jika dikonversikan seluruh barang sitaan ini nilainya mencapai 476 miliar rupiah. Namun berbeda, rumah yang telah didaftarkan secara resmi di LHKPN ini justru belum dilakukan penggeledahan. Memang jika kita ketahui penggeledahan ini merupakan kewenangan dari penyidikan dan kita masih sama-sama akan menunggu bagaimana nantinya perjalanan dari proses hukum yang akan berjalan dari kasus Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tia Iskandar, Febri Septian, Metro TV. Pemirsa, semenjak dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus pada bulan Januari tahun 2022, nama Febri Adriansyah sudah mengemban sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung. Sepak terjangnya pun tidak main-main. Setidaknya Febri pernah memegang 12 kasus mega proyek yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya kasus yang akhirnya menyeret dirinya sebagai tersangka. Kami akan hadirkan beberapa di antaranya, pemirsa. Kasus yang ditangani diantaranya ada kasus tata niaga timah periode 2015 hingga 2022, di mana kasus ini menjerat setidaknya ada 22 orang tersangka, termasuk pesohor Harvey Muiz dan Helena Lim dengan kerugian negara ditaksir sekitar 300 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat ada kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2023 di mana sejumlah terdakwa telah divonis dalam kasus ini termasuk Rifa Sihaan dan Maya Kusmaya serta menyeret pengusaha dan importir minyak Muhammad Reza Khalid. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Dan Febri juga pernah menangani skandal kasus perkebunan sawit Duta Palma Group yang merugikan negara sekitar 4,7 triliun rupiah, termasuk kerugian ekonomi negara sebesar 73,92 triliun rupiah. Dan Febri Adriansyah juga pernah menangani sejumlah kasus korupsi di perusahaan plat merah, seperti kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Selain Asabri, Febri juga menangani korupsi asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah, kasus BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat menyita publik, juga termasuk dalam kasus yang ditangani era Febri Adriansyah, di mana di dalam kasus tersebut negara dirugikan 8,32 triliun rupiah. Febri tidak hanya juga pernah menangani kasus korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia yang saat itu ditaksir kerugian negaranya mencapai 8,8 triliun rupiah. Kasus korupsi CPO yang sempat menarik perhatian publik juga masuk dalam kasus yang ditangani di era Febri, di mana dalam kasus tersebut negara dirugikan 6,47 triliun rupiah serta kerugian perekonomian negara yang mencapai 12,312 triliun rupiah. Kasus besar dan menarik perhatian yang dipegang di era Febri Adriansyah lain yakni kasus korupsi Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hakim menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 809 miliar rupiah dan mega kasus terbaru lain yang ditangani Febri yakni korupsi impor besi atau baja paduan yang merugikan negara mencapai 1,06 triliun rupiah dan kerugian ekonomi negara mencapai 18,89 triliun rupiah. Febri juga pernah menangani kasus importasi tekstil yang saat itu disebut menyebabkan kerugian ekonomi negara mencapai 1.646 triliun rupiah. Dan mega kasus terakhir yang sedang diselidiki, yakni dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang menjerat mantan Ketua BGN Dadan Hindayana serta dua wakilnya yakni Sony Sonjaya dan Lodewijk
Pusung. Itulah beberapa kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Dan sejak resmi mendapat limpahan 3 kasus mega korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka, Kejagung akan segera memulai penyidikan. Di sisi lain, proses penanganan dugaan pelanggaran etik Febri sebagai aparatur sipil negara juga bakal tetap berjalan. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Joy Jones melaporkan langsung dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Joy, jadi bagaimana proses hukum ex-Jampitsus Febri di Kejagung? Bagaimana dengan dugaan pelanggaran etiknya, Joy? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami juga masih terus memfollow up proses hukum selanjutnya. Setelah kemarin sore, pemirsa, hari Sabtu yang lalu, Komisi 3 DPR RI bersama dengan Polda Metro Jaya dan juga ada Jaksa Agung yang dihadiri oleh PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Rudy Margono, yang di kesempatan tersebut juga diumumkan bahwa Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dengan 1 tersangka lainnya. Namun hingga saat ini pun Febri Ardiansyah masih belum ditahan. Memang Febri Ardiansyah memang menjadi sorotan publik pasca 13 titik yang digeledah oleh pihak kepolisian menemukan barang bukti hingga mencapai hampir 500 miliar rupiah dengan tambahan barang bukti 74 kg emas yang dikaitkan dengan Febri Ardiansyah. Dan kemarin pemirsa, titik terang sudah mulai terlihat dari kasus ini dengan ditetapkannya Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Dan pemirsa, terkait dengan apakah Febri Ardiansyah akan ditahan atau tidak, kami juga menanyakan kepada PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Rudy Margono. Ia menyatakan bahwa saat ini Kejaksaan tengah mempelajari hal-hal terkait dengan kasus yang diserahkan berkasnya dari pihak kepolisian kepada Kejaksaan untuk nantinya dipelajari terlebih dahulu, dan tentunya hal ini untuk melanjutkan proses hukum ini. Salah satunya apakah Febri Ardiansyah akan ditahan atau tidak, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kita miliki saat ini, jika seseorang ditetapkan tersangka terdapat 2 opsi, ditahan ataupun tidak. Dan saat ini Febri Ardiansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Namun Rudy Margono menyatakan bahwa Kejaksaan Agung akan bersikap sebaik mungkin, akan bersikap terang benderang untuk menuntaskan kasus ini, tentunya bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga diawasi oleh DPR RI, yang dalam hal ini Komisi 3 DPR RI. Dan pemirsa, terkait dengan kode etik sendiri, sebagai informasi saja bahwa Rudy Margono yang menggantikan Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus juga saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Sehingga kami juga menanyakan kepada Rudy apakah nantinya akan ada sidang etik kepada Febri Ardiansyah selaku Jaksa Agung. Dan hal tersebut ia benarkan bahwa nantinya proses hukum akan terus berlanjut, begitu pula dengan proses etik. Proses etik juga akan dilakukan. Namun untuk waktu pastinya Rudy masih belum menyampaikan secara resmi kapan proses sidang etik itu dilakukan. Namun saat ini Rudy menjelaskan bahwa Febri Ardiansyah sekarang berstatus sebagai Jampitsus nonaktif. Mengapa demikian, Iqbal dan juga pemirsa? Karena ia dijabat, posisi jabatannya itu berdasarkan keputusan presiden, sehingga pada saat ia mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diterima, hal tersebut belum memutus hubungannya, makanya baru nonaktif. Karena hal tersebut bisa diputuskan secara resmi jika adanya keputusan presiden yang memberhentikannya dan juga menerima surat pengunduran dirinya. Dan selanjutnya pemirsa, kasus hukum ini akan terus bergulir karena penetapan tersangka barulah titik awal dari proses hukum yang akan dijalani cukup panjang. Dari pihak kejaksaan nantinya akan melengkapkan berkas dan selanjutnya akan P21 dan dilanjutkan oleh pengadilan. Begitu juga dengan Febri Ardiansyah juga mendapatkan hak konstitusional dengan bisa mengambil opsi pra-peradilan, dan jika memang tidak diterima akan dilanjutkan dengan persidangan. Tentunya kita berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan terang benderang dan mendapatkan titik terang dari proses hukum yang ada. Iqbal. Baik, Joy Jones melaporkan langsung. Terima kasih, Joy.